Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali perkuliahan kalkulus diferensial. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang diferensial. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teknik-teknik dasar di dalam mencari atau menentukan turunan atau diferensial dari suatu fungsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk teknik yang lebih lanjut, diawali dari apa yang disebut dengan istilah aturan rantai. Ya. Jadi aturan rantai ini berlaku atau digunakan untuk fungsi komposisi. Ya. Nah, secara formal dinyatakan bahwa jika G terdiferensial di titik X dan F terdiferensial di titik Gx, maka komposisi FUG terdiferensial di titik X ya, dengan aturan dx sama dengan du dx ya. Nah, jadi itu untuk aturannya. Nah, untuk memperjelas, nah, kita perhatikan dua contoh berikut ini. Ya. Contoh 59. Ya. Tentukan turunan pertama dy dx dari fungsi-fungsi berikut. Ya. Yang pertama adalah y sama dengan 4 cos x pangkat 3, dan yang kedua adalah y sama dengan sin kuadrat x. Nah, baik, kita akan cari ya. Yang pertama, nah, y sama dengan 4 cos x pangkat 3. Nah, dalam hal ini kita misalkan ya, kita membuat suatu pemisalan terlebih dahulu untuk yang A. Jadi kita misalkan U itu adalah x pangkat 3. U-nya adalah x pangkat 3. Nah, maka fungsinya itu bisa kita tulis ulang menjadi y sama dengan 4 cos U begitu. Nah, sehingga dengan aturan rantai kita bisa mencari dy dx-nya. Dy dx sama dengan dy du ya, kalikan du dx. Jadi dalam hal ini kita turunkan y terhadap u. Jadi d du, u-nya tadi adalah 4 cos ya, cos u itu. Terus y ya, dy dx-nya. Lalu kali du dx, u-nya adalah x pangkat 3 gitu. Sehingga hasilnya ya, turunan dari 4 cos u ya. Kita ingat di pertemuan terakhir turunan trigonometri ya. Turunan sin adalah cos, maka turunan cos adalah min sin. Jadi turunan 4 cos u adalah min 4 sin u begitu. Lalu kemudian turunan dari x pangkat 3 ya, itu adalah, kita kurungi ya, 3x kuadrat. Nah,
di akhir nanti kita kembalikan U-nya. Kita kembalikan U-nya. Sehingga dy dx sama dengan ya min 4 sin x pangkat 3 gitu dikalikan dengan 3x kuadrat, atau kita tulis min 4 kali 3 itu min 12 ya, x kuadrat sin x pangkat 3. Ini adalah turunan yang dimaksud. Bagaimana dengan yang B? Ya. Untuk yang B, kita misalkan ya, U sama dengan sin X. Ya. U-nya sama dengan sin X, ya. Sehingga fungsi Y menjadi Y sama dengan U kuadrat. Gitu. Ya. U-nya sama dengan sin X, sehingga fungsi Y itu bisa kita tulis dengan U kuadrat. Nah, selanjutnya menggunakan aturan rantai kita bisa cari dy dx. dy dx sama dengan dy du kali du dx. Nah, dy du-nya adalah ya ddu, y-nya kita ganti dengan u kuadrat, terus u-nya tadi adalah sin x begitu. Nah, ya kita peroleh turunan dari u kuadrat adalah 2u, ya kan, u-nya. Lalu turunan dari sin adalah cos, ya, cos x. Nah, kalau kita tulis, kita kembalikan u-nya, maka kita tulis menjadi 2 sin x, ya. U-nya adalah tadi sin x, 2u sin x, ya, cos x gitu. Nah, nah, demikian dua contoh awal terkait dengan penerapan aturan rantai. Ya, jadi kita memisalkan, kita membuat suatu pemisalan. Nah, secara umum ya aturan rantai ini dapat ditulis ya, diperumum gitu menjadi dy dx tadi, karena y-nya tadi fungsi u gitu, sama dengan d dx dari fu. Nah, sama dengan dy du dx. Nah, ya, sekali lagi karena f-nya adalah, ya tadi kita misalkan y fungsi u, jadi df du kali du dx, atau sama dengan f aksen u du dx. Jadi ini berlaku umum ya. Secara umum aturan rantai adalah untuk dy dx sama dengan f aksen u du dx. Sebagai contoh berikutnya, dapatkan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut ini. Ada 3 ya. Yang a itu x kuadrat min x plus 1 pangkat 17, dan yang kedua fx sama dengan sin 3x, dan terakhir adalah tangen x kuadrat plus 1 gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Untuk soal A ya, kita apa namanya? Kita tulis fx ini. Kita tulis sebut saja y begitu. Fx sama dengan u pangkat 17 gitu ya. Jadi dengan u ya
Jadi di sini kita tetap menggunakan pemisalan dengan U-nya adalah X kuadrat min X plus 1. Gitu. Nah, kemudian dari rumus umum tadi bahwa dy dx atau turunan pertama, dy dx tadi sama dengan f aksen u, gitu ya, du dx. Nah, di sini u-nya adalah ini. Nah, jadi ddx ya, versi samping ya. Ya, ddx-nya sama dengan f aksen u itu adalah ddx dari ini, dari x kuadrat min x plus 1. Lalu du dx-nya adalah ddx ya mohon maaf, jadi f aksen u itu saya apa namanya, saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi untuk yang A kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat min X plus 1. Sehingga fx-nya itu kita tulis dengan atau sama dengan y ya. Jadi sama dengan U pangkat 17. Gitu. Nah, ini f aksen U. Gitu. Ini adalah f U. Gitu. Jadi F dalam U itu adalah Y atau Y sama dengan U sama U pangkat 7. Nah, sehingga dari bentuk umum aturan rantai tadi, dy dx sama dengan F aksen U du dx. Ya. F aksen U berarti turunan F terhadap U gitu kan ya. Nah, turunan pertama F terhadap U berarti du. Nah, U pangkat 17 gitu. Terus du dx-nya adalah ddx dari x kuadrat min x plus 1. Demikian kita peroleh dy dx-nya sama dengan turunan dari U pangkat 17, tentu saja 17 U pangkat 16 ya. Jadi pangkatnya berkurang 1. Nah, kemudian turunan dari X kuadrat min X plus 1 adalah 2X ya, min 1. Nah, kalau kemudian hasil akhirnya kita kembalikan U-nya. U-nya kita kembalikan. Jadi 17. U-nya tadi adalah X kuadrat min X plus 1. Lalu dikalikan ini tadi 2X min 1. Itu untuk yang A. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu B. Ya. Untuk yang B, ya, ini kita misalkan U sama dengan 3X. Gitu. Nah, sehingga nanti F ya, itu menjadi FU ya. F fungsi U adalah sin U. Nah, itu. Nah, kita terapkan aturan rantai tadi secara umum dy dx ya sama dengan F aksen U
du dx ya. F aksen U-nya adalah ddu ya, turunan U, sin U, dan du dx-nya adalah ddx dari 3x ya. Nah, turunan sin adalah cos-nya, cos U, sementara turunan dari 3x adalah 3, sehingga hasilnya kita kembalikan. Yang 3-nya kita tulis di depan, lalu cos U-nya kita kembalikan ke bentuk awal, yaitu 3x. Jadi turunan sin 3x adalah 3 cos 3x gitu ya. Nah, lalu yang C terakhir, untuk fx sama dengan tangen x kuadrat plus 1. Nah, ini kita misalkan y-nya sama dengan tangen U. Nah, tangen U. Tentu saja U-nya adalah ya, dengan U sama dengan x kuadrat plus 1. Sehingga terus kemudian kita terapkan aturan rantai tadi bahwa dy du itu sama dengan f aksen U du dx ya. Ini U ya. Du dx. Nah, f aksen U itu adalah turunan pertama terhadap U. Berarti du dari tangen U dikalikan turunan ya ddx dari U-nya adalah x kuadrat plus 1. Nah, sehingga ini menjadi turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat. Kita ingat di pertemuan terakhir ini, sekan kuadrat U. Terus turunan dari ini adalah 2x ya. Nah, kita kembalikan U-nya. Kita tulis menjadi 2x sekan kuadrat U. U-nya adalah x kuadrat plus 1. Nah, baik. Ini beberapa contoh. Mudah-mudahan bisa dengan sekian contoh ini kemudian bisa dicermati dan diterima dengan baik. Nah, nanti bisa Anda kembangkan dengan melatih soal-soal lainnya. Nah, selanjutnya kawan, di dalam proses mencari sebuah turunan itu kadang kita harus menurunkannya atau menerapkan aturan rantai itu lebih dari satu kali gitu ya. Nah, ini misalkan untuk dua contoh berikut ini. Jadi yang pertama, y sama dengan cos kuadrat pi x ya. Maka untuk yang pertama kita misalkan ini U sama dengannya adalah cos. Ya, kita misalkan U sama dengan cos pi x. Nah, maka y-nya itu menjadi sama dengan U kuadrat, gitu kan ya. Y sama dengan U. Maka dy dx ya, dy dx-nya itu sama dengan d dx dari U kuadrat itu. Ya, menurut bentuk aturan umum aturan lain tadi itu sama dengan kan turunan dari ini, ya gitu kan, turunan dari ini f aksen U tadi dikalikan du dx gitu. Jadi turunan dari U kuadrat adalah 2U terus du
sama dengan 2. Ya, U-nya 2. U-nya tadi adalah apa namanya? Cos Px. du dx berarti d dx. U-nya tadi kembalikan U-nya cos Px. Jadi hasilnya 2 cos Px. Nah, turunan dari cos itu kan min sin ya. Nah, ini perhatikan ini juga kita perlu menerapkan 2 kali ya. Ini kita terapkan aturan rantai lagi untuk cos Px, yaitu dengan memisalkan U sama dengan Px. Ya. Ini, jadi kita terapkan lagi. Nah, nanti hasilnya adalah yang ini itu min, turunan dari cos adalah min sin. Lalu dikalikan dengan turunan dari yang U-nya yaitu Px. Ya. Dalam hal ini U-nya Px, jadi turunan dari Px adalah Pi gitu. Nah, ya, sin Px dikalikan Pi. Kalinya saya tulis di sini. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah min gitu ya, min kali 2 itu di min 2 di depan, terus kali pi ya, min 2 pi gitu. Nah, terus biasanya sin ditulis dulu ya, sin px cos px gitu. Nah, itu yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Nah, kita awali dengan misalkan U ya, untuk yang kedua ini U sama dengan sin U-nya adalah akar 1 plus cos X. Sehingga fungsi Y-nya menjadi sin U. Y sama dengan sin U. Begitu. Nah, sehingga dx-nya sama dengan d dx dari sin U. Gitu. Sin. Nah, menurut aturan rantai tadi, aturan rantai secara umum, ya, turunan dari sin U itu adalah turunan U dikalikan du dx ya. Gitu. Di turunan sin adalah cos U du dx kan gitu ya. Nah, di sini kita kembalikan U-nya tadi akar 1 plus cos X gitu. Nah, terus turunan dari U-nya yaitu akar 1 plus cos X. Ini agak panjang. Nah, karena agak panjang kita teruskan di halaman lain saja gitu, supaya tidak bericau ya. Saya ke halaman baru. Nah, ini saya copy. Nah, kita ulang lagi. Tadi ini kita misalkan ya, Y sama dengan sin U. Y sama dengan sin U. Tentu saja dengan U-nya adalah akar 1 plus cos X. Gitu. Nah,
Aturan rantai yang pertama, ya, dydx tadi sama dengan dx ini d ya, sin u. Nah, tadi menurut bentuk umum dari aturan rantai ini sama dengan turunan sin dulu. Sin dulu kita turunkan. Turunan sin adalah cos. Nah, cos u. Nah, kalikan du dx. Ya. Nah, kita kembalikan cos u. U-nya akar 1 plus cos x. Lalu du dx-nya sama dengan ddx. Di akar 1 plus cos. Nah, sekarang kita ini yang bentuk ddx dari akar. Ini kita terapkan lagi apa namanya aturan rantai. Di yang depan tetap ya cos akar 1 plus cos x ya. Nah, ini kita misalkan. Ini kita misalkan U-nya ini saya tulis di sini. Kita misalkan U-nya itu 1 plus cos X. Sehingga yang di fungsinya ini, Y, nah, itu menjadi akar U atau U pangkat setengah. Nah, sehingga ini menjadi ddx dari U pangkat setengah. Nah, cos, ini yang depan tetap tadi 1 plus cos X. Ya. Nah, turunan dari U pangkat setengah tentu saja setengah U ya, pangkat min setengah ya. Jadi tengah kurangi 1 kan min setengah ya. Terus kalikan du dx ya. Du dx-nya ini U-nya tadi 1 plus cos X gitu. Nah, terus kita kembalikan sekarang U-nya itu. Nah, kita tulis di depan ya, setengah U pangkat setengah. U-nya tadi 1 plus cos X. Ya. 1 plus cos X pangkat min setengah. Terus ini cos akar 1 plus cos X. Nah, ini dikurungi ya. Kita kurungi. Nah, terus nah sekarang ini turunan dari ddx 1 plus cos X. Turunan dari 1 0, turunan dari cos X adalah min sin. Ya, min sin X. Oke, sampai sini selesai. Nah, tinggal kita menulis dalam bentuk yang lebih lebih sederhana. Nah, di dalam bentuk yang lebih sederhana kita bisa tulis ulang begitu. Kita tulis yang ini. ddx kita tulis lagi dengan tadi ya setengah tadi itu apa ya, enggak 1 plus cos X
pangkat min setengah. Itu kan berarti pangkat min setengah itu seperakar gitu ya. Jadi seperakar. Jadi, ini kayak gini, ini akar. 1 plus cos X gitu ya. Terus atasnya, nah, ada minnya. Oke, min sin berarti. Min sin cos. Oke, jadi ini nanti yang atas adalah, nah, nanti ada perkalian dengan min sin. Berarti ini menjadi min gitu. 1 kali sin gitu ya. Min sin X dikalikan cos tadi ya. Akar 1 plus cos X gitu. Nah, ini adalah bentuk akhirnya. Nah, kita tulis dalam bentuk paling sederhana. Nah, nah kita cek ulang ya, kita cek ulang lagi. Ya, itu udah. Nah, selanjutnya satu lagi supaya lebih jelas begitu. Di sini kita disuruh mendapatkan d mu dt jika mu-nya sama dengan t kuadrat sekan omega t dengan omega suatu konstanta itu. Nah, di sini kita belajar menyesuaikan. Biasanya kita selalu berhubungan dengan variabel y, variabel x. Padahal nanti dalam faktanya ya namanya variabel ya bisa apa saja selain x dan y. Nah, di sini di contoh ini kita berkaitan dengan variabel t gitu ya. Nah, ini adalah nah, perkalian dua fungsi ya, perkalian dari dua fungsi. Jadi kita bisa tulis mu itu sama dengan apa? T kuadrat kali sekan akar omega t. Nah, ini kan perkalian dua fungsi. Masih ingat ya kemarin yang ini fungsi f, ya, ini fungsi g gitu. Nah, untuk perkalian dua fungsi maka d mu, nah ini mu ya, dt ya, itu kan menurut aturan perkalian ya, itu adalah f di aksen gitu ya, f di aksen berarti f-nya itu t kuadrat, g aksen berarti d dt ya. Ini kita variabelnya t, d dt dari sekan akar omega t gitu. Ditambah dengan apa namanya, g f aksen. Nah, g-nya adalah sekan akar omega t dikalikan turunan dari ya f aksen turunan dari t kuadrat. Nah, nanti silakan dicek diri aturan atau perkalian kedua fungsi. Nah, di sini nah, untuk mencari ddt dari sekan akar omega t, nah ini kita perlu menerapkan aturan rantai di sini. Oke, t kuadrat. Kita misalkan U-nya adalah akar U-nya sama dengan omega t ya. Kita misalkan U-nya adalah akar omega t. Nah, yang pertama kita misalkan U-nya akar omega t.
maka DDT dari sekan akar omega T sama dengan turunan dari sekan. Ya, turunan dari sekan itu, ini nih, kita tulis saja dulu lah. DT sekan U, gitu ya. DDT dari sekan U. Nah, ditambah sekan akar omega T. Nah, ini sudah langsung kita bisa turunkan, yaitu kalikan 2T. Turunan dari T kuadrat adalah 2T. Ini yang belum. Jadi ini T kuadrat. Ini sama dengan turunan sekan. Turunan sekan itu sekan tangan, gitu ya. Sekan. Nah, sekan U, tangan U. Nah, dikalikan dengan DU, DT. Nah, plus sekan akar omega T. Nah, ini 2T kali sini. 2T-nya kita taruh di depan. 2T sekan akar omega T. Kita kembalikan U-nya di sini sekarang. T kuadrat sekan akar omega T tangen akar omega T. Nah, sekarang DU DT-nya. Nah, DU DT-nya ini kayaknya juga perlu aturan rantai yang lain, yaitu DU DT, berarti DU dari akar omega T kan ya, gitu. Nah, ditambah 2T sekan akar omega. Nah, itu. Nah, nggak cukup lagi. Buat baik, saya tulis ya di sini. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Nah, saya tulis di sini. Ya, bentar. Baik, jadi ini kita lanjutkan. Ini perlu untuk ini di sini tadi langkah kita ya, untuk kita tulis lagi T kuadrat sekan akar omega T tangen akar omega T. Nah, ini yang DDT atau turunan dari akar omega T, kita pakai pemisalan akar U itu, atau U pangkat setengah tadi. Dengan U adalah apa tadi? Omega T gitu ya. Sini tetap. Nah, sama dengan T kuadrat sekan akar omega T tangen akar omega T. Nah, ini turunan dari U pangkat setengah itu adalah setengah U pangkat min setengah, gitu kan. Nah, dikalikan DU DT. Itu. Ini tetap 2T sekan akar omega T. T kuadrat sekan akar omega T plus plus tangen ya,
tangen akar omega T. Nah, setengah U-nya tadi adalah omega T. Nah, setengah omega T pangkat min setengah. Nah, kita kurungi begini. DUDT, yaitu U-nya tadi omega T. Turunan ini DDT dari omega T. Cukup panjang. Titik kuadrat. Nah, ini tetap sekan akar omega T tangen akar omega T. Nah, ini omega, turunan dari omega T adalah omega. Terus ini 2-nya di setengahnya di ini, terus omega T pangkat setengah itu seperakar itu. Jadi akarnya nanti di bawah. 2T sekan akar omega T. Nah, jadi begitu. Nah, ini hasilnya. Nah, Anda harus laten tentu saja step by step-nya. Oke. Kemudian setelah itu ya, ada yang disebut dengan istilah diferensial implisit. Nah, diferensial implisit. Fungsi implisit itu adalah fungsi yang berbentuk f(x,y) sama dengan 0. Jadi dia fungsinya variabel x dan y. Ya. Jadi antara peubah bebas dan tak bebasnya itu tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk fungsi implisit, ya, diferensiasi dilakukan pada kedua sisi dengan memandang y sebagai fungsi x dan juga dengan menerapkan aturan rantai. Ya. Misalkan di sini ada kita diminta mencari dx jika 6y pangkat 3 plus cos y sama dengan x pangkat 3. Ini tentu kalau kita mau mengubah dulu dalam y ini agak kesulitan karena y-nya pangkat 3 gitu ya. Maka kita gunakan diferensiasi implisit. Jadi kita diferensialkan kedua sisi. Di kiri kanannya kita diferensiasikan. Jadi untuk sisi kiri itu adalah ddx dari 6y pangkat 3 plus cos y gitu. Dan untuk sisi kanan adalah ddx dari x pangkat 3. Nah, ini fungsi y tadi kita anggap sebagai fungsi x. Maka nanti turunan dari ini tentu saja adalah apa namanya? Dengan aturan rantai ini kan. Jadi ini dy kita turunkan terhadap y gitu. Yang ini 6y pangkat 3 plus cos y gitu ya. Nah, kalikan dengan sebuah aturan rantai ini harus dikalikan dengan dy dx itu. Ya. Nah, ini langsung aja kita cari ini turunan dari x ya, pangkat 3 adalah 3x. Nah, sekarang ini bisa kita turunkan ini yang turunan terhadap y ini. Nah, ini adalah 18y kuadrat, gitu kan? Nah, 18y kuadrat. Tahu ya 3 kali 6 18, terus y-nya apa namanya? Pangkatnya turun itu.
Terus turunan dari cos adalah min sin. Min sin Y. Ini DY-nya tetap sama dengan 3x kuadrat. Nah, dengan demikian, nah, dy dx, nah, tentu saja ya ini dibagi ini gitu kan, ini kan perkalian. Kita anggap perkalian ini 18y kuadrat min sin y kali dy dx, maka dy dx-nya adalah 3x kuadrat dibagi ini gitu. 3x kuadrat per 18y kuadrat min sin y gitu. Jadi tetap turunannya itu tetap memuat y, jadi ada x ada y sekaligus. Jadi yang tentu kita akan kesulitan kalau tadi misalkan kita merubah dulu menjadi bentuk y-nya gimana. Nah, oke, selanjutnya nah, masih seputar diferensial implisit. Misalkan nah, ini adalah penerapan untuk mendapatkan kemiringan garis singgung di titik 20 pada kurva, ada kurva 7y sama apa 7y pangkat 4 plus x pangkat 3y ditambah x sama dengan 4. Nah, kan dari konsep kemiringan kemarin, kemiringan ini adalah turunan pertama fungsi y gitu kan terhadap x. Nah, inilah fungsinya kayak gini bagaimana? Sekali lagi kalau kita merubah menjadi bentuk y sama dengan x, ya, y sama dengan sekian x itu susah. Maka kita gunakan diferensial implisit, yaitu dengan mendiferensialkan sisi kiri dan sisi kanan. ddx dari 7y pangkat 4 plus x pangkat 3y plus x sama dengan, nah, sisi kanan juga kita turunkan, ddx dari 4. Nah, sesuai dengan aturan turunan, nah ini kan boleh kita pecah ini, ddx dari 7y pangkat 4 ditambah ddx dari x pangkat 3y gitu kan, ditambah ddx dari x. Terus yang ini turunan dari 4 tentu saja 0 karena 4 adalah konstanta. Lalu nah ini turunannya ini kita gunakan aturan rantai gitu, yaitu turunan y. Nah, ini turunannya terhadap y adalah, atau gini, ini hasilnya adalah ddy ya kan? Ddy 7y pangkat 4 dy dx ditambah ddy x pangkat 3y dy dx itu. Nah, ini ya ditambah, terus ini ddx-nya 1. Nah, yang ini hasilnya adalah ya, turunan y terhadap ini itu turunan 7y pangkat 4 adalah 7 kali 4 ya, 28 ya. 28 y pangkat 3 dy dx. Nah, yang ini adalah karena ini perkalian. Nah, ya kita gunakan aturan apa namanya perkalian gitu ya, turunan dari ini perkalian ya. Jadi nah, ini mestinya tadi kita gunakan perkalian ya.
Sorry, ini saya ulangi kalau gitu. Ini adalah perkalian. Kita ulangi. Jadi ya, tadi kita turunkan dua sisi. ddx dari 7y pangkat 4 plus x pangkat 3y plus x sama dengan ddx dari 4. Nah, ini 4 angka 4. Terus ini tadi kita tulis gini, satu-satu ddx 7y pangkat 4 ya. Terus ini ddx x pangkat 3y ddx x ini sama dengan 0 tadi ya, karena turunan dari konstanta adalah 0. Nah, ini tadi hasilnya, yang ini itu hasilnya turunan dari ini y ya, turunan dari ini kan di 28 y pangkat 3 dy dx ya. Nah, yang ini kita terapkan aturan perkalian. Jadi perkalian dari ini ada x pangkat 3 dikalikan dengan y. Berarti apa tadi? Kalau ada dua perkalian dua fungsi f aksen g ya, f aksen g berarti ini tulisannya turunan dari ya 3x kuadrat ya, 3x kuadrat y itu dy dx, jangan lupa ya. Bentar. Ini nih, bentar. Ini tadi kan perkalian ya. Berarti turunan dari ya, tetap menggunakan turunan implisit ya, sorry, turunan implisit. Nah, ya. Jadi mestinya ya. Oke, jadi ini tadi adalah 28 y pangkat 3 dy dx gitu, terus sesuai dengan ini mestinya nanti menjadi turunan dari ya ya ini menjadi x pangkat 3 dy dx ya, aturan perkalian ditambah dengan y kalikan dy dx gitu, kalikan x pangkat 3 gitu. Nah, ini ddx jadi x pangkat 3 plus 1 sama dengan 0. Nah, saya copy dulu.
tadi selanjutnya ya, tetap 28 Y pangkat 3 dx. Nah, ini kita keluarkan dari tanda kurung menjadi X pangkat 3 dy dx, yang ini menjadi turunannya ini 3x kuadrat ya. Jadi 3x kuadrat kali y begitu. Nah, ditambah 1 sama dengan 0. Lalu yang ada di dx-nya kita kumpulkan. Jadi ini yang punya dx kan ada ini ya kan, jadi ini 28 y pangkat 3 plus x pangkat 3 itu sama dengan, nah ini kita pindah ruas menjadi ini min 3x kuadrat y min 1, nih semuanya pindah ruas kanan. Nah, atau kalau minnya kita keluarkan menjadi begini plus. Nah, ya. Nah, dengan demikian dy dx itu min 3x plus ada y-nya y plus 1 per ini 28 y pangkat 3 plus x. Nah, 3 itu adalah dy dx. Nah, yang kita cari tadi itu adalah kemiringannya di titik 2,0. Nah, kemiringannya di titik 2,0. Nah, nanti kita cari nilai dy dx-nya. Dx. Nah, ditulis begini untuk tadi 2,0 itu berarti x sama dengan 2, y-nya sama dengan 0 begitu. Nah, kita masukkan saja min 3 kali 2 kuadrat kali 0 plus 1 per, yang y ini jelas 0 ini 0 plus 2 pangkat 3. Jadi yang ini min 1 per 8. Nah, itu adalah kemiringan garis yang dimaksud, garis singgung yang dimaksud. Nah, selanjutnya pada contoh berikut ini kita akan melihat bagaimana diferensiasi implisit kita gunakan untuk memperoleh turunan kedua. Jadi misalkan kita disuruh mencari d kuadrat y dx kuadrat untuk 4x kuadrat min 2y kuadrat sama dengan 9. Ya, kita cari yang pertama dulu ya. Turunan pertamanya d dx ya. Kita diferensiasi implisit kedua sisi. 4x kuadrat min 2y kuadrat sama dengan d dx dari 9. Tentu saja ini nah, langsung kita pecah kayak tadi, d dx dari 4x kuadrat dikurangi d dx ya, dikurangi 2 kali d dx dari y kuadrat gitu, sama dengan 0 ya. Terus turunan dari ini itu adalah 8x ya. Nah, turunan ini ada secara implisit ini, berarti ada 2. Turunan dari y kuadrat adalah kali 2 ya, 2y begitu, dikalikan dy dx sama dengan 0. Ini dari sini kita peroleh 8x min 4y dy
dx sama dengan 0 alias 8x sama dengan ya, 4y dy dx, atau dengan kata lain dx-nya itu sama dengan 8x per 4y gitu. Atau sama dengan 2x per y. Nah, lalu kita lanjutkan ini sekarang. Karena turunan keduanya berarti ini kita turunkan lagi gitu. D kuadrat y dx kuadratnya berarti sama dengan ddx dari ini. Nah, 2x per y gitu. Nah, dan ini kita terapkan aturan untuk pembagian, yaitu bahwa untuk pembagian fungsi ini fungsinya f g gitu ya, 2x-nya ini f, y-nya ini g begitu, hasilnya adalah turunan dari fungsi atas ya, turunan dari 2x adalah 2 dikalikan fungsi bawah y dikurangi dengan turunan dari ini ya tetap 2x dikalikan turunan dari ini dy dx itu fungsi bawah dy dx dibagi dengan y kuadrat. Nah, kita peroleh ini kita terapkan diferensial implisit ya, diferensial implisit lagi gitu. Nah, itu ini tinggal kita sederhanakan ya. Kita substitusikan dulu. dy dx-nya tadi kan sama dengan ini. Nah, itu masukkan aja. Ya, 2y min 2x itu dy dx-nya di atas ini. 2x per dengan y kuadrat. Yang kita peroleh ya. Kita lihat itu. Jadi nanti kita peroleh d kuadrat y dx kuadratnya adalah ya kita sederhanakan menjadi 2y min tadi yang hasil kalinya adalah 4x ya, 4x kuadrat per y dibagi y kuadrat. Ya sampai sini sebenarnya sudah selesai. Kalau mau apa namanya disederhanakan lagi ya silahkan dilanjutkan sendiri. Nanti ini akan apa? Kalau kita pecah gitu kan menjadi 2y per 2y per y kuadrat gitu kan dikurangi 4x kuadrat y per y pangkat 3 begitu. Kalau disamakan penyebutnya kan saja kan y pangkat 3. Ini menjadi 2y kuadrat min 4x kuadrat. Ya. Nah, sudah gitu aja. Nah,
Nah, terakhir pada bagian ini adalah apa hubungan antara notasi delta dengan diferensial. Nah, yang pertama adalah pertambahan. Ya, jadi pertambahan peubah X itu dinotasikan dengan delta X. Dalam hal ini, delta X bukanlah hasil kali delta dengan X ya, tapi suatu kesatuan yang menyatakan perubahan nilai X. Nah, jika Y sama dengan Fx, dengan X berubah dari nilai awal X0 ke nilai akhir X1, maka pertambahannya disebut delta X, X1 kurangi X0. Jadi nilai akhir dikurangi nilai awal. Nah, sedangkan pertambahannya bersesuaian untuk Y, ya, karena Y fungsi X, maka kalau X-nya berubah, ya Y-nya berubah gitu ya. Jadi Y0-nya Fx0 dan Y1 Fx1 itu delta Y, Y1 min C0 atau Fx1 min Fx0. Nah, kalau kemudian ditulis X1 sama dengan X0 plus delta X dari sini, ini dimodifikasi saja ke sini, maka ini kita tulis menjadi delta Y sama dengan X plus delta X min Fx0. Nah, kalau misalkan ini ya, pada kejadian pada suatu kurva, ini adalah dan kemudian ada titik garis potong di sini. Selanjutnya kalau indeks nolnya dihilangkan, maka X-nya itu menunjukkan nilai awal berubah X dan X plus delta X adalah nilai akhirnya. Demikian juga untuk Y. Sehingga delta Y adalah F X plus delta X dikurangi Fx. Nah, dari gambar ini ya, tadi misalkan ini adalah ada sebuah kurva, kemudian ini ada garis biru titik potongnya, maka kalau ini titik P dan ini adalah titik P, itu maka kemiringan garis PQ itu adalah delta Y per delta X itu ya. Dan untuk delta X mendekati 0, maka Q mendekati P sepanjang kurva Y sama dengan Fp. Sehingga kemiringan garis potong tersebut mendekati kemiringan garis singgung di P, yaitu dy dx sama dengan limit delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0. Atau limit dari Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X untuk delta X mendekati 0. Dan ini tidak lain adalah turunan pertama dari itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk diferensial ini ya. Jadi di dalam notasi dy dx, ya, simbol dy dan dx itu masing-masing disebut diferensial dari y dan x. Dan sebenarnya ini tidak memiliki arti apa-apa seandainya mereka berdiri sendiri. Nah, akan tetapi untuk selanjutnya ini kita maknai begitu sehingga dy dan dx ini menjadi ada maknanya. Nah, kita lihat X, ya, kita pandang X itu tetap, dan DX adalah peubah bebas. Nah, jika F terdiferensial dx atau bisa diturunkan dx, maka dy didefinisikan sebagai dy sama dengan F aksen dx. Gitu. Nah, untuk dx tidak sama dengan 0, maka kedua sisi dapat dibagi dengan dx, menjadi dy dx sama dengan F aksen x. Nah, karena dy dx sama dengan F aksen X itu tidak lain adalah M dari garis tangan atau kemiringan dari garis tangan, maka diferensial dy dan dx dapat dipandang sebagai rise dan run ya, yang bersesuaian dari garis singgung. Nah, kita ingat kembali dulu ketika belajar garis singgung bahwa kalau ada suatu grafik Y sama dengan Fx dan ini ada garis singgungnya yang warna biru, kemiringan dari garis singgung itu didefinisikan sebagai rise dibanding run, yaitu perubahan ke arah Y ya, dibanding dengan perubahan ke arah X. Nah, ya, di sini dy itu sebesar itu dan dx sebesar itu. Nah, bedanya apa dengan delta gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk delta X sama dengan dx ya. Jadi X-nya bertambah dari apa tadi X ke X plus dx gitu. Ini adalah dy.
dan itu adalah delta Y. Delta Y itu dari sini sampai ke kurva. Nah, maka perbedaannya begini, perbedaan antara pertambahan delta Y dengan diferensial dY. Nah, jika peubah bebas dx dan delta x mempunyai nilai yang sama, maka delta Y menyatakan perubahan dalam arah Y yang terjadi bila perjalanan dilakukan sepanjang kurva Y sama dengan fx dimulai dari x dan berakhir pada x plus delta x. Dalam arah x terjadi perubahan sebesar delta x tadi. Itu delta x, jadi dari sini sampai sana. Tapi dy itu menyatakan perubahan dalam arah y bila perjalanan dilakukan sepanjang garis singgung dimulai dari x sampai dengan x. Berarti cukup di garis singgungnya saja, jadi sampai sini. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan di contoh berikut ini, diberikan y sama dengan akar x dan dapatkan dy dan delta y jika x sama dengan 4 dan dx sama dengan delta x sama dengan 3. Untuk membedakan antara dx dan delta x. Ya, kita cari delta y gitu ya. Delta y. Delta y itu berarti kan dari definisinya kan berarti kalau y-nya akar x berarti ya akar x plus delta x dikurangi akar x. Jadi tadi diketahui x-nya 4 ya berarti akar x ditambah 4 ditambah 3 dikurangi akar 4 gitu. Di akar 7 min akar 4. Nah, ini kalau sama hitung mendekati kalkulator, ini cek aja, itu sekitar 0,65. Nah, kemudian untuk dy-nya, nah, untuk y sama dengan akar x atau x pangkat setengah, gitu ya, maka dy dx-nya adalah tentu saja setengah x pangkat min setengah alias 1/2 akar x. Atau dy-nya sama dengan 1/2 akar x dx gitu. Nah, untuk tadi ya, dy-nya untuk delta x sama dengan dx sama dengan 3, maka menjadi 1/2 akar 4 ya. dx-nya adalah 3. 3/4 sekitar 0,7. Nah, terakhir sekali di bagian ini adalah hampiran garis singgung. Jadi kembali ke suatu kurva begitu yang ada garis singgungnya di titik x sama di titik x0 gitu. Nah, jika f terdiferensial di x sama dengan di x0, maka garis singgung pada kurva y sama dengan fx di x0 merupakan hampiran yang cukup baik pada kurva y sama dengan fx untuk nilai-nilai di sekitar x0. Nah, persamaan garis singgung kurva y sama dengan fx di x0, fx0 di sini ya. Nah, ini di titik ini itu adalah y min ya, kan y min d1 kan dulu ya gitu ya. Sama dengan m x min x1 dengan m-nya adalah f aksen nah, turunan pertamanya gitu. Y min f x0 dikurangi f aksen x0 kali x min x0. Atau bisa diutak-atik begini. Nah, ini di sekitar x0 ini tinggi garis singgung tingginya ini
itu mendekati kurva Y. Jadi fx mendekati fx0 plus f aksen x0 kali x min x0. Kalau kita misalkan x min x0 itu delta x, dan maka x-nya adalah x0 plus delta x, maka nilai fx0 plus delta x itu mendekati fx0 plus f aksen 0 dari x0 ya, kali delta x. Itu disebut sebagai hampiran atau nilai pendekatan. Gitu. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti lebih lanjut akan kita explore pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.